Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Fitrianingsih, SPD MPD. Saat ini saya mengajar di Prodi S1 Masase, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan tentang mata kuliah Masase Dasar yang berbobot 3 SKS dan dapat diambil oleh mahasiswa pada semester gasal. Rumpun keilmuan saya yaitu ilmu keolahragaan dengan NIDN yaitu 0016049103. Untuk mata kuliah Masase Dasar ini merupakan mata kuliah fundamental yang memberikan pemahaman teoritis dan keterampilan praktis mengenai prinsip dasar teknik dan prosedur pelaksanaan Masase. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kompetensi awal untuk melakukan Masase secara profesional, aman, dan efektif sesuai dengan standar praktik yang berlaku. Materi yang dipelajari meliputi pengenalan konsep Masase, manfaat fisiologis, psikologis, etika profesi, hygiene, dan sanitasi. Selain itu, mata kuliah ini mempelajari tentang dasar-dasar anatomi, otot tubuh, serta teknik-teknik dasar seperti effleurase, petrisase, skin rolling, Walken, tapotemen, dan vibration. Praktikum dilakukan secara langsung untuk meningkatkan keterampilan motorik dan kepekaan palpasi mahasiswa terhadap jaringan tubuh. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teknik Masase Dasar dengan benar, memahami kontraindikasi, serta berkomunikasi secara efektif dan konteks pelayanan Masase, sehingga menjadi pondasi bagi mahasiswa untuk pengembangan Masase lanjutan. Strategi pembelajaran meliputi delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, penyampaian materi, kuliah tatap muka menjelaskan teori dasar Masase, pengertian manfaat kontraindikasi Masase, sedangkan demonstrasi teknik dengan cara memperagakan manipulasi Masase seperti effleurase, petrisase, tapotemen, vibration, skin rolling, dan juga teknik dasar Masase yang lainnya. Untuk SOP sendiri juga diajarkan dalam mata kuliah ini. Selain itu, video pembelajaran untuk memperkuat pemahaman mahasiswa secara visual, studi kasus, analisis kondisi klien di mana mahasiswa dilatih berpikir secara kritis terhadap situasi nyata. Praktikum langsung dengan cara mahasiswa mempraktekkan Masase dengan pengawasan dosen secara langsung. Untuk interaction, yaitu bentuk interaksi aktif antara dosen dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan mahasiswa, serta tanya jawab dan juga simulasi peran, yaitu role playing, bimbingan saat praktik, refleksi pembelajaran. Untuk asesmen, penilaian dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi mahasiswa baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Tes teori dengan soal pilihan ganda dan isian tentang prinsip dasar Masase. Untuk penilaian praktek sendiri menggunakan rubrik penilaian teknik Masase, posisi tubuh, teknik tubuh, dan juga urutan dalam praktek Masase. Untuk penilaian portofolio berupa laporan praktik, jurnal refleksi, sedangkan untuk penilaian sikap dengan kedisiplinan, kebersihan, komunikasi dengan klien, dan juga penerapan etika Masase. Untuk CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Masase Dasar ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya. CPL yang kedua menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan. Untuk CPL 3 mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis,
dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK terdiri dari 10 CPMK. Yang pertama menjelaskan konsep dasar masase dan peranannya dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan tubuh. CPMK 2 menganalisis kondisi fisik dan psikologis klien untuk menentukan teknik masase yang paling efektif. CPMK 3 menjelaskan prinsip-prinsip tekanan dan gerakan dalam teknik masase dasar meliputi eflorase, petrisase, tapotemen, friction, dan vibration. CPMK 4 menciptakan kombinasi teknik masase yang inovatif untuk mengatasi masalah khusus yang dihadapi klien. CPMK 5 menerapkan prinsip ergonomi dalam melakukan masase untuk mencegah cedera pada terapis. CPMK 6 melaksanakan sesi masase dasar secara menyeluruh sesuai dengan prosedur standar operasional. CPMK 7 mengevaluasi dan memilih produk atau alat masase yang sesuai dengan kebutuhan klien dan standar kesehatan. CPMK 8 menunjukkan sikap profesional dan etis dalam pelaksanaan praktek masase, termasuk menghormati privasi dan kenyamanan klien. CPMK 9 melakukan evaluasi dan refleksi diri terhadap proses dan hasil praktek masase dasar untuk peningkatan keterampilan secara berkelanjutan. CPMK 10 mengidentifikasi dan menginterpretasikan urutan-urutan masase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, pada pertemuan pagi ini saya akan menjelaskan terkait etika dan sikap profesional seorang mesyur. Nah, adik-adik di prodi S1 Masase ini kan nantinya sebagai seorang mesyur dan mesus ya. Oleh sebab itu, teman-teman juga harus memahami terkait bagaimana kode etik dan juga profesionalisme sebagai seorang mesyur dan mesus. Seperti itu. Di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah dapat terkait SOP bagaimana melakukan pelayanan masas ya, standar operasional prosedur. Nah, kira-kira ada yang masih ingat untuk standar operasional prosedur pelayanan masas? Coba teman-teman. Oke, bisa raise hand. Oke, Mbak Elisa dulu ya. Silakan. Menggunakan masker saat melakukan masas. Oke, penggunaan masker saat melakukan masas. Kenapa harus menggunakan masker saat melakukan masas? Ya, untuk kenapa kita harus menggunakan masker ketika memasas itu biasanya untuk kan ada pasien itu yang mohon maaf bau badan, biar kita tidak terganggu atau si pasien itu punya penyakit seperti batuk atau pilek biar tidak tertular. Bagus sekali ya. Jadi salah satunya adalah masker supaya nanti menghindari ya ketika pasien mungkin ya sakit atau mungkin di situ ketika pasien bau badan setelah aktivitas dan sejenisnya tanpa harus menyakiti hati pasiennya, seperti itu ya. Oke, yang depan Mas Angga silahkan. Ya, Mas Angga. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk SOP dalam penggunaan alat masas itu, yang pertama biasanya itu sebelum kita melakukan masas, pastinya kita melakukan persiapan. Biasanya kita mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan saat kita masas. Banyak sekali alatnya, mungkin ada meja, minyak buat masas, alat bantu dan lain-lain. Dan yang kedua, kita harus memastikan alat itu bersih dan steril. Nah, selanjutnya itu di penggunaan alat selama sesi masas, kita bisa menjelaskan dulu alatnya itu nanti kalau waktu masas kita pakai alat apa aja dan penggunaannya seperti apa. Lalu mengatur posisi klien supaya klien itu merasa nyaman
dan juga menggunakan handuk kain penutup untuk menjaga privasi, menggunakan minyak untuk waktu masas dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya itu sih. Baik, bagus sekali ya dilengkapi oleh Mas Angga seperti itu ya. Jadi kita perlu ya fasilitas yang nyaman dan juga steril. Salah satunya adalah handuk. Handuk itu dipakai satu kali pasien saja, tidak boleh berkali-kali. Karena apa? Karena terkait higienitas. Ya. Nah, higienitas ini ya harus kita jaga betul. Terus kemudian alas. Ya, alas di dalam praktek masas itu harusnya kita satu kali juga. Oleh sebab itu kenapa alas itu dilengkapi dengan katakanlah yang bisa atau mudah dibersihkan. Ya. Contoh katakanlah di situ disemprot, untuk membersihkannya disemprot dengan alkohol atau desinfektan gitu ya, yang lebih praktis gitu. Atau mungkin dialasi dengan kain yang itu sekali pakai, gitu ya. Oke, lanjut ke di sini jenis-jenis masas. Yang paling terkenal adalah Swedish massage atau masas yang dari Swedia. Seringkali digunakan dalam sport massage. Ya, kemudian refleksiologi. Nah, ini yang juga paling populer juga di masyarakat kita yang biasa digunakan. Di situ adalah masas untuk titik-titik telinga, terus kemudian titik-titik kaki, ya. Lalu yang terakhir titik-titik tangan, yang di situ dipercaya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit melalui titik-titik tersebut. Lalu kemudian hot stone massage. Nah, di sini menggunakan batu yang dihangatkan, ya. Untuk derajat Celciusnya antara 37 sampai 39, tidak boleh terlalu panas ya, karena akan nanti membuat terbakar atau merusak jaringan kulit. Terus kemudian spot massage sendiri. Nah, ini massage yang paling populer di kalangan atlet dan juga bisa digunakan juga untuk masyarakat karena mereka biasa melakukan aktivitas fisik. Ya, contohnya seperti olahraga. Mau itu olahraga berat, olahraga ringan. Nah, ini bagus diberikan spot massage. Ya. Terus kemudian prenatal massage. Nah, ini massage untuk ibu hamil. Perlu diketahui adik-adik, untuk massage ibu hamil ini perlu kehati-hatian yang luar biasa. Ada titik-titik tertentu yang memang itu harus dihindari untuk dilakukan massage gitu. Dan yang terakhir di sini lymphatic drainage massage. Yang massage di bagian limfa. Seperti itu. Tujuan massage secara umum di sini yang pertama memberikan rasa relaksasi kepada pasien dan juga mengurangi rasa stres. Terus kemudian meningkatkan sirkulasi darah dan limfe. Terus kemudian di sini mengurangi ketegangan dan nyeri otot. Ya. Terus kemudian memperbaiki fleksibilitas dan mobilitas sendi. Tujuan massage olahraga di sini digunakan sebelum, selama, atau setelah latihan. Ya, mana yang dipilih? Nah, ini harus diketahui untuk durasinya tentunya berbeda, teman-teman. Jangan sampai nanti ketika sebelum latihan teman-teman melakukan massage ya full body selama 2 jam ya durasinya. Terus kemudian sebelum dilakukan massage itu teman-teman waktu rentang sebelum latihan mereka hanya 1 jam. Nah, itu sangat merugikan atlet ya. Dan yang terakhir meningkatkan koordinasi neuromuskular. Oke. Nah, sebelum dilakukan persiapan ya kita massage ada beberapa hal ya di sini. Yang pertama, pakaian harus longgar. Kenapa harus longgar? Ya, tidak lucu ya kalau misalkan kita massage terus kemudian celana kita sobek. Terus kemudian kuku harus pendek, ya harus dipotong. Kenapa demikian? Iya, supaya tidak melukai pasien. Ya, katakanlah melakukan eflorase terus kemudian nyocok di bagian kulit kan nggak lucu juga ya teman-teman. Terus kemudian tidak boleh memakai cincin. Kenapa demikian? Iya, mengganggu. Ketika melakukan manipulasi tertentu, katakanlah tapotemen mengganggu teman-teman juga mengganggu si pasien. Ya. Yang harus diperhatikan, kita juga harus mengetahui
ya, pendahuluan pada sesi massage. Oke, komunikasi di sini sangat penting, ya. Salam dan penyambutan. Terus kemudian tujuan sesi massage, ya, jelaskan bahwasanya tujuan massage ini untuk apa? Untuk kebugaran kah? Untuk relaksasi kah? Untuk nanti terapi kah? Nah, itu perlu dijelaskan. Karena apa? Karena di sini kadangkala pasien itu tidak tahu, ya, belum pernah melakukan manipulasi tersebut atau belum pernah dilakukan massage. Nah, itu jelaskan supaya mereka paham, oh, harusnya massage ini itu dibutuhkan saat saya melakukan aktivitas intensitas tinggi. Lalu kemudian di sini melihat ekspresi klien atau pasien. Ya, kalau memang itu kesakitan atau katakanlah di situ mereka tidak nyaman, ya tanyakan, sudah pas atau belum? Atau mungkin di situ atau terlalu kuat atau mau dikurangi, seperti itu. Nah, selain kalian itu terlihat apa ya, di situ care terhadap mereka, ya, juga teman-teman bisa mencatat, ya, mengevaluasi kira-kira tekanan seperti ini, terus kita memberikan manipulasi di bagian ini cukupkah atau sudah baik atau belum. Nah, itu sebagai nanti catatan teman-teman mengevaluasi diri sendiri. Oke, baik. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Lanjut ya. Oke. Nah, di sini peralatan massage, ya, ada bed massage, ya, terus kemudian ada pelicin. Di sini disesuaikan ya, mau pelicin itu aromaterapi, mau baby oil, terus kemudian mau massage oil, ya, mau minyak zaitun, kutus-kutus dan sejenisnya, monggo. Nanti ditanyakan ke pasiennya, ya, maunya minyak apa, atau mungkin hand body. Ya, ditanyakan hand body-nya biasanya menggunakan hand body sendiri atau dari teman-teman. Gitu. Terus kemudian ruang massage, ya, yang bersih, nyaman. Terus kemudian yang di situ dingin, ya, tidak panas, karena teman-teman kalau misalkan massage kepanasan gimana rasanya? Nggak nyaman, ya, nggak nyaman, nggak bakalan nyaman. Ya, jadi di sini teman-teman harus mempersiapkan betul. Kalau misalkan tidak ada AC, ya nanti kipas angin atau mungkin tidak pengap, katakanlah seperti itu. Lalu kemudian guling, ya, ini untuk memberikan efek nyaman di bagian kaki. Kalau misalkan di situ tidak ada matras, ya, di bagian kaki. Lalu kemudian sabun untuk teman-teman cuci tangan, gitu. Nih, ada kondisi-kondisi dalam melakukan praktek massage, ya. Di situ selama latihan intensif, nah ini untuk atlet dilakukan pada seluruh tubuh, yaitu general massage, ya, dengan maksimum 1-2 kali dalam seminggu. Nah, ini bisa dilakukan oleh atlet, ya. Atlet biasanya diberikan massage selama 1-2 kali seminggu. Terus kemudian massage sebelum pertandingan, pre-activity, dilakukan pada otot tertentu, ya, katakanlah massage lokal di situ. Terus kemudian berfungsi sebagai pemanasan atau warming up sebelum dia melakukan pertandingan atau latihan. Itu boleh dilakukan massage lokal. Lalu kemudian massage selama pertandingan, interactivity, dilakukan dengan waktu singkat di sela-sela istirahat. Katakanlah atlet pelari sprint, biasanya apa yang sering terjadi? Cedera di bagian mana? Atau mungkin di sela-sela pertandingan apa yang terjadi biasanya? Di shaking, ya, karena di situ ada kaku otot. Kaku otot itu di bagian mana? Kalau boleh? Hamstring, ya. Di bagian hamstring itu seringkali kaku otot atau mungkin kram. Nah, di situ perlu perlakuan. Nah, perlakuan apa yang diperbolehkan di situ? Berupa shaking. Ya, tidak boleh dilakukan effleurase. Cukup di shaking saja. Itu sudah membantu mereka dalam mengatasi kaku di bagian hamstring. Terus kemudian
Di sini massage setelah pertandingan atau post activity, biasanya 2 jam setelah pertandingan, ya. Tidak boleh langsung karena itu akan meningkatkan suhu tubuh dan juga denyut jantung. Ya, kita tunggu beberapa menit, kemudian kita lakukan massage. Lalu kemudian dilakukan setelah pertandingan berakhir dan diberikan beberapa jam kemudian sebagai pulih asa. Nah, ini biasanya untuk menyiapkan mereka, ya, ke pertandingan atau latihan selanjutnya, seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, mungkin ada tambahan. Oke, Mas Jaka mungkin? Sebelumnya mohon izin ya terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya, yang bagaimana jika ada pasien laki-laki yang ingin massage dengan massage dan sebaliknya. Berarti di situ kalau semisal ada urgensi, ya berarti nggak apa-apa Bu ya. Iya. Terus kalau semisal kan kayak di lapangan kan terpaksa, nah kita itu harus membuat kesepakatan atau gimana Bu, untuk ada etika tersebut. Oke. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan tambahan ya. Kita membuat kesepakatan atau gimana? Oke, tentunya ketika kita ya di lapangan, biasanya sebelum kita memberikan perlakuan itu tentunya ada hitam di atas putih. Ya, hitam di atas putih terkait untuk kesepakatan tersebut. Katakanlah kalau misalkan memang di situ urgensi, ya dilakukan putri boleh, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang memang tidak boleh disentuh, seperti itu. Katakanlah massage lokal di bagian kaki atau hanya di bagian tangan atau pundak saja, tetapi tidak boleh di bagian sensitif, seperti itu. Dijelaskan di awal, ya, kesepakatan tersebut. Tapi kalau misalkan di situ bagian sensitif, ya kalau bisa orang lain atau sesama jenis, ya laki-laki ya massage laki-laki, seperti itu Mas. Oke. Ada pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita mengakhiri untuk sesi hari ini? Ya, silakan Mbak Angel. Oke. Sebelumnya tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang kondisi dalam melakukan praktek massage. Itu ada tulisan tadi seminggu 1-2 kali. Nah, untuk atlet itu biasanya kan latihan setiap hari kan Bu. Nah, itu apakah boleh? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua itu saya tuh juga sering massage Bu. Tapi setiap massage terus misalnya besoknya atau enggak saya jenjang 1 hari atau 2 hari latihan, pasti habis itu saya cedera Bu. Nah, itu kenapa? Apakah ada memang badan yang tidak cocok untuk di measure kayak gitu? Ya, terima kasih. Baik. Pertanyaan pertama, ya, apakah diperbolehkan kalau misalkan kita setiap hari latihan? Nah, itu jawabannya sangat dianjurkan. Kenapa demikian? Karena ketika sesi latihan yang di situ sangat tinggi atau katakanlah tinggi ke sangat tinggi, itu ada kaku otot dan juga penumpukan laktat yang memang diperlukan untuk mengurangi ketegangan dan juga kelelahan otot. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok kita habis massage malah cedera seperti itu ya? Nah, itu perlu digarisbawahi. Harusnya kita massage itu yang mengurangi cedera. Nah, harus diperhatikan waktu ketika massage. Terus kemudian durasi dan tekanan. Kalau misalkan tidak nyaman ketika tekanan terlalu tinggi, ya bisa konfirmasi ke measure-nya. Ya, katakanlah seperti itu. Jadi massage yang baik itu justru menyiapkan kita supaya kembali lagi ke performa terbaik kita. Gitu. Atau kemungkinan waktu durasinya istirahat dengan latihan selanjutnya atau pertandingan selanjutnya itu terlalu pendek. Gitu. Sehingga dapat menyebabkan di situ terjadinya cedera baru, ya. Atau mungkin banyak faktor ya. Kita melihat kalau aktivitasnya itu terlalu tinggi, terus kemudian kita tidak fokus, itu juga bisa menyebabkan cedera yang baru. Gitu. Itu hal yang wajar sekali kalau misalkan cedera. Tetapi
tidak wajar kalau misalkan habis masas terus kemudian cedera. Nah, itu harus diketahui oleh si mesurnya juga, oleh si pasiennya juga. Ya, perlu konsultasi yang lebih mendalam. Seperti itu. Oleh sebab itu kenapa sesi masas itu harus komunikasi terlebih dahulu sebelum, ya, selama, pasca juga, supaya tahu mesurnya, mesusnya untuk kondisi-kondisi kita ketika melakukan atau dilakukan masas. Gitu ya, Mbak. Oke. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan ketika memberikan pelakuan masas, mungkin efeknya lebih bagus atau mungkin muncul cedera baru. Oke. Mas Jaka pernah? Sebelumnya itu ya ada Bu yang kayak gitu, itu karena ya kesalahan salah miskom tadi juga. Jadi seharusnya kalau semisal emang mau terapi itu harus pertanyaan lebih mendalam dan harus terbuka pasiennya gitu. Oke. Itu ya, Mbak. Ya, terima kasih jawabannya Mas Jaka. Ya, harus terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi gitu ya, supaya measure itu tahu ya penanganan apa yang tepat untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada atlet atau pasien. Itu ya. Oke, terima kasih sebelumnya adik-adik. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini ya. Semoga di pertemuan kali ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari perkuliahan hari ini ya. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Untuk satu lagi ya, tugas kita di minggu depan, adik-adik silahkan mulai wawancara kepada salah satu pasien, ya bisa dipilih sendiri ya, salah satu pasien, yaitu boleh atlet, boleh dari dosen, nanti untuk dilakukan manipulasi masas ya. Bagiannya adalah ekstremitas bawah, terus kemudian ekstremitas atas ya. Posisinya adalah supinase ya. Oke. Gitu ya. Oke, baik. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini digunakan sebagai syarat saya dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT Sertifikasi Dosen Gelombang 1. Semoga video ini bermanfaat bagi semua yang sedang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.